Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di Polin, podcast Langkah Ideal. Dan masih bersama aku, Rahma Puspa Permatasari yang akan nemenin waktu sahabat Polin sampai 1 jam ke depan. Gimana nih liburannya sahabat Polin? Pastinya pada seru-seru dong? Atau cuma rebahan santai aja di rumah? Tapi semoga yang lagi liburan dan yang lagi di rumah sehat selalu ya. Nah, pastinya sahabat Polin udah dengerin dong episode pertama podcast Langkah Ideal. Gimana nih? Seru gak? Seru dong. Dan episode kali ini gak kalah seru guys dari episode sebelumnya. Karena tema podcast kali ini yaitu Chit Chat with MPH. Nah, dari tema aja udah ketebak dong narasumbernya siapa. Yup, bener banget, aku sekarang udah ditemenin sama Tri Mitra MPH yang super keren. Yuk, kita langsung kenalan aja. Halo, boleh dong perkenalan diri dulu nih. Oke, halo teman-teman Polit. Sebelumnya izinin aku buat memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Kenalin, nama aku Azkian Hanifah. Di sini aku dari MPH MJTK, yang mana sekarang diamanahi jadi wakil ketua internal MPH ya teman-teman. Oke, halo Teh Azkia. Wah, ada teteh cantik kita nih. Oke, boleh mungkin lanjut. Ada teteh siapa lagi nih? Halo semuanya. Izin memperkenalkan diri ya. Nama aku Salwa Alinaya. Sebelumnya di MPH MJTK ini juga aku diamanahi sebagai wakil ketua eksternal juga. Salam kenal semuanya. Salam kenal Teh Salwa. Oke, satu lagi ada siapa nih ya? Boleh dong perkenalan dulu nih. Halo guys, sebelumnya izin memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama Akang Rizka Setia Putra dari kelas 2B program studi D3 Teknik Kimia. Dan alhamdulillah untuk periode sekarang nih diamanahi sebagai Ketua Legislatif MPH. Salam kenal guys. Wah, salam kenal Kang Rizka. Wah, keren banget nih ada Ketua Legislatif Kang Rizka nih guys. Oke, sebelumnya aku mau nanya dulu nih, gimana kabarnya? Dan kalau boleh tahu, Akang Teteh ini lagi sibuk apa sih akhir-akhir ini? Boleh mungkin dijawab dulu sama Teh Salwa. Oh iya, kalau misalnya untuk akhir-akhir ini nggak sibuk yang aneh-aneh sih. Cuman palingan kemarin-kemarin ada seminar IRWNS juga gitu di Polban. Kebetulan jadi panitia, jadi ngekoordinasi juga untuk kegiatan seminar IRWNS ini. Wah, keren banget ya liburannya Teh Salwa ini sangat produktif. Oke, boleh mungkin dari Kang Rizka gimana nih Kang kabarnya? Dan boleh tahu gak sih Kang, apa sih kesibukan Akang akhir-akhir ini? Oke, kalau mengenai kabar gitu ya, untuk saat ini alhamdulillah ya masih dalam keadaan sehat dan juga masih diberi kesehatan gitu ya untuk menjalani kehidupan hari ini gitu ya. Nah, buat kesibukan sih akhir-akhir ini alhamdulillah gitu ya, karena kemarin dapat pendanaan PKM, jadi lagi sibuk-sibuk ngurusin PKM gitu, dan juga tak lupa juga gitu ya mengurusi himpunannya itu sendiri. Paling gitu sih. Wah, keren banget. Berarti Akang ini lolos pendanaan PKM ya Kang ya? Iya benar banget, alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu judulnya apa nih Kang? Kalau untuk judulnya itu sendiri mungkin mengenai pembuatan green diesel gitu untuk PKM-RE-nya sendiri. Kemudian kalau untuk PKM GFK-nya itu sendiri mengenai pembuatan air bersih gitu dari sungai. Mungkin itu sekilas mengenai judul yang dibawa dari PKM gitu. Wah, keren banget ya. Semoga PKM-nya lancar sampai akhir PKM-RE sama PKM GFK-nya. Amin, terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut ke Teh Azkia nih. Gimana nih kabarnya? Kalau boleh tahu kesibukan Teh juga akhir-akhir ini apa Teh? Oke, sama ya kayak Salwa dan Rizka juga. Alhamdulillah sekarang aku alhamdulillah baik-baik aja gitu. Terus kesibukan sejauh ini kurang lebih hampir sama ya kayak mereka gitu. Ada aja kegiatan gitu. Tapi kalau misalkan liburan, sekarang ini aku ngajar gitu loh, dan kebetulan sekarang tuh jadi tutor juga gitu, jadi tutor di kayak suatu aplikasi kayak Ruang Guru, Genius kayak gitu. Udah kayak gitu. Banget ya Teh Kia ini
produktif banget nih sampai jadi tutor aplikasi Ruang Guru sama apa teh tadi Zenius ya? Ya kayak semacam itulah. Wah, keren banget nih. Dari Akang Teteh ini liburan juga tetap produktif guys, harus dicontoh. Oke nih, kita lanjut ke TJS ya Kang Teh, karena pasti pendengar setiap poin udah pada gak sabar banget buat dengerin tanya jawab santuy with Trimitra MPH. Nah, mulai dari pertanyaan pertama, gimana sih arti HMJTK menurut pandangan Akang Teteh? Boleh mungkin dijawab terlebih dahulu oleh Kang Rizkal. Oke, bicara mengenai arti HMJTK gitu ya, pandangannya mengenai HMJTK itu apa sih gitu. Kalau dari aku sendiri gitu ya, untuk HMJTK itu diibaratkan sebagai wadah gitu ya, yang mana sebagai salah satu bentuk organisasi kemahasiswaan yang tentunya berpusat nih di jurusan teknik kimia gitu, yang tentunya di dalamnya itu banyak orang-orang hebat gitu ya, baik itu dalam bidang akademik ataupun di dalam bidang non-akademik gitu. Dan tentunya itu menjadi salah satu prestasi dan juga kebanggaan akan adanya wadah HMJTK ini sendiri gitu. Kemudian apa sih gitu ya untuk HMJTK itu sendiri, karena yang dapat kita ketahui gitu ya, selaras dengan fungsi adanya HMJTK gitu ya, yang mana mendukung seluruh anggotanya itu untuk aktif gitu, baik itu berkegiatan di internal ataupun di eksternal kampus, dan juga tak lupa gitu ya, HMJTK juga sebagai salah satu wadah dalam mengembangkan nih minat bakat serta membentuk karakter seluruh anggota HMJTK agar siap nanti nih menghadapi dunia pasca kampus gitu ya. Nah, di HMJTK inilah gitu anggota HMJTK tuh dibentuk untuk menghadapi dunia pasca kampus dan juga melatih soft skill-nya gitu. Paling itu sih mengenai arti dan juga pandangan mengenai HMJTK. Oke, makasih banyak Kang. Berarti HMJTK ini keren banget ya, bisa menampung minat dan bakat seluruh warga HMJTK dan membangun karakter untuk dunia pasca kampus di masa yang akan datang. Wah, keren banget. Boleh mungkin dilanjut sama Teh Azkia. Oke, mungkin aku mau ngelengkapin ya sedikit dari Rizkal. Selain buat sebagai wadah minat dan juga bakat buat warga HMJTK sendiri, aku tuh ngebaratin HMJTK tuh kayak keluarga gitu, keluarga kedua setelah keluarga aku di rumah gitu. Karena kenapa? Karena aku sendiri ya ngerasa kayak sibuk di organisasi itu mungkin orang mikirnya tuh wah pusing nih masuk himpunan kah atau apa gitu. Tapi aku tuh ngerasa itu tuh kayak aku tuh punya keluarga baru nih, aku punya kesenangan baru dan juga punya kayak semacam atmosfer yang baru mungkin ya, karena di situ kan tadi udah dibilangin juga gitu ya sama Kang Rizkal, di situ bertemu orang-orang hebat, terus juga muncullah motivasi gitu ya buat diri aku sendiri buat mencoba lebih baik mungkin ya dari sebelumnya, kayak gitu paling dari aku. Jadi HMJTK itu bisa diibaratin menjadi keluarga kedua setelah keluarga di rumah ya, karena bisa dapat kesenangan baru, atmosfer baru yang ada di HMJTK itu. Oke, boleh mungkin lanjut ke Teh Salwa. Gimana nih Teh arti HMJTK menurut pandangan Teteh? Kalau misalnya untuk arti HMJTK itu sama juga ya kayak Rizka sama Cia juga gitu. HMJTK itu rumah yang mahasiswa teknik kimia yang di Polban, terus sebagai wadah juga yang mengembangkan minat bakat juga soft skill yang mungkin akan berguna untuk selanjutnya, juga keluarga gitu. Karena pertama kali masuk Polban gitu, pertama kali organisasi itu kan HMJTK nih yang menaungin kita gitu pertama kali sebagai keluarga gitu ketika masuk dunia kuliah kayak gitu. Oke, mungkin sama ya sama Kang Rizkal dan Teh Azkia bahwa HMJTK itu merupakan wadah untuk menampung minat bakat serta membangun karakter serta membangun soft skill untuk masa yang akan datang. Oke, mantap banget nih jawabannya. Oke, aku sekarang mau nanya, kan MPH ini kepanjangan dari Majelis Permusyawaratan Himpunan, yaitu badan legislatif yang termasuk salah satu elemen HMJTK. Nah, kalau boleh tahu, ada apa aja sih Teh dari MPH ini? Boleh mungkin dijawab sama Teh Azkia. Oke, makasih ya pertanyaannya Rahma. Aku izin jawab ya terkait dari apa aja sih yang ada di MPH ini. Nah, buat MPH sekarang itu tuh terdiri dari 3 komisi dan 2 biro. Yang pertama tuh ada komisi 1 aspirasi dan advokasi. Itu tuh bergerak dari bidang untuk menjadi aspirasi dari mahasiswa dan juga mengadvokasikannya.
Terus yang kedua itu legislasi. Mungkin dari namanya juga udah ketahuan kali ya, dari bergerak dari produk hukum yang berlaku di MJTK, kayak ngerancang UU pengawasan. Sekarang itu lagi progres juga ya UU pengawasan. Terus ada UU Penira yang kayak gitu-gitu, itu diurusin sama Komisi 2 legislasi. Terus ada Komisi 3 pengawasan. Nah, Komisi 3 pengawasan mungkin teman-teman udah nggak asing ya sama namanya, yang mana pengawasan ini tuh mengawasi kinerja dan juga pergerakan dari badan eksekutif itu sendiri kayak gitu. Terus ada biro itu ada dua, ada biro internal dan juga ada biro eksternal dan publikasi. Buat biro internal itu sendiri bergerak sesuai dengan namanya ya, mengurusi di internal MPH MJTK. Terus buat bidang eksternal dan publikasi itu tuh sama ya, sesuai dengan namanya, yang namanya eksternal berarti itu keluar gitu ya dari sebagai kayak misalin kemarin udah ada stuban gitu ya, stuban antar himpunan. Nah itu tuh di PJ atau ditanggung jawabi sama eksternal, dan publikasinya itu tuh buat ngepublikasiin kegiatan yang ada di MPH MJTK dan juga yang megang akun MPH MJTK Polban kayak gitu. Oke, terima kasih banyak ya Azkia. Berarti di MPH ini ada 3 komisi dan 2 biro ya. Pertama tadi ada Komisi 1 aspirasi yang menampung aspirasi, kemudian ada Komisi 2 legislasi yang ngerancang UU pengawasan dan UU Penira. Wah, keren banget ini. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, Kang Teh. Karena tadi udah dijelasin dari komisi dan bironya, apa sih bedanya dari MPH sama BEH ini di HMJTK? Kalau boleh tahu, boleh mungkin dijawab sama Kang Rizal. Oke, terkait perbedaan gitu ya antara MPH sama BEH sendiri, mungkin biar nyambung sama pertanyaan sebelumnya gitu ya. Nah, dari segi perangkatnya nih di MPH sama di BEH tentunya berbeda gitu ya. Kalau tadi di MPH sendiri tentunya dalam segi perangkatnya itu pastinya gitu berdasarkan dan juga merujuk pada 5 fungsi MPH itu sendiri gitu ya. Ada fungsi aspirasi, ada fungsi legislasi, ada fungsi pengawasan, kemudian ada fungsi yudikasi sama mediasi. Nah, perangkat di MPH pun merujuk pada 5 fungsi itu sendiri gitu. Lalu yang membedakannya itu hal dari MPH. Kalau misalkan di BEH kan perangkat-perangkatnya itu tuh berdasarkan pada poin-poin bidang yang di dalamnya pada GBKO gitu ya, garis besar kebijakan organisasi. Nah, perangkat di BEH tuh berdasarkan bidang yang ada di GBKO gitu. Terus apalagi sih yang membedakan gitu ya? Nah, yang membedakannya itu sendiri dilihat gitu ya, kalau dari segi anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga HMJTK gitu ya. Dari segi strukturnya nih gitu ya. Dari segi strukturnya MPH ke BEH tuh ada garis komando gitu ya, yang berupa pemberian mandataris berupa GBKO gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan dari MPH ke anggota ada garis aspirasi gitu ya, yang mana tujuannya yaitu gitu untuk sebagai bentuk pengoptimalan fungsi dari MPH itu sendiri. Sedangkan kalau misalkan dari BEH ke anggota nih ada garis koordinasi gitu ya, yang mana dalam melaksanakan poin-poin di dalam GBKO tentunya BEH sama anggota harus ada koordinasi gitu untuk menjalankannya. Kemudian apalagi sih yang membedakan gitu ya antara MPH sama BEH? Yang selanjutnya itu dari segi keanggotaannya nih. Kalau misalkan keanggotaan di MPH itu sendiri mesti dan wajib ada gitu perwakilan dari setiap kelasnya gitu, yang mana sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran tangga bahwa setiap kelas yang ada di HMJTK gitu ya, di jurusan teknik kimia tuh mewajibkan 3 orang nih perwakilan dari setiap kelasnya untuk menjadi anggota MPH. Sedangkan kalau misalkan BEH gitu, walaupun nanti gitu ke depannya semisal gitu ya di setiap kelasnya itu tidak ada perwakilan ke BEH, itu tuh tidak melanggar anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga yang ada. Tapi kalau misalkan ke depannya nih ada yang di setiap kelasnya tuh nggak ada yang masuk ke MPH, nah itu termasuk melanggar anggaran dasar anggaran rumah tangga. Ini kan nih antara BEH sama MPH. Terus apalagi sih gitu ya yang membedakannya tadi gitu arah geraknya nih. Kalau misalkan MPH arah geraknya dan juga melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga, yaitu menjalankan 5 fungsi MPH dan juga membentuk GBKO gitu. Kalau misalkan BEH arah geraknya sama-sama menjalankan dan juga mengacu pada ADART gitu ya, tapi untuk BEH itu sendiri itu menjalankan baik itu menjalankan program kerjanya itu tuh berdasarkan GBKO yang sudah disahkan sama
MPH kayak gitu. Mungkin itu ya terkait perbedaan antara MPH sama BH, walaupun tetap gitu ya salah satu tujuan utamanya sama-sama MPH dan BH itu sebagai wadah dan juga menghimpun anggotanya gitu dalam berorganisasi gitu ya. Mungkin itu sih. Oke, banyak perbedaan dari MPH dan BH ini. Tadi itu ada banyak ya, ada mungkin 4 yang bisa aku rangkum itu. Yang pertama dari segi perangkat, kemudian ada dilihat dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kemudian dari segi keanggotaan. Kalau di MPH itu wajib ya Kang, dari setiap kelas itu wajib 3 orang perwakilan. Kemudian ada arah gerak dari MPH dan BH yang membedakannya itu yang pertama MPH itu menjalankan 5 fungsi dan BH itu menjalankan proker dan pergerakannya sesuai GBKO yang telah disetujui oleh MPH. Oke, kalau boleh Bu, fungsi cerita yang ada di MPH itu seperti apa dan bagaimana mengatasinya? Boleh mungkin dijawab sama Teh Azkia. Oke, aku izin jawab ya terkait dari pertanyaan dari Rahma gitu. Berbicara dari kesulitan itu pastinya nggak pernah dipungkiri gitu ya. Yang namanya kehidupan, yang namanya organisasi itu nggak akan lepas yang namanya kesulitan gitu. Nah, berbicara buat MPH nih, pasti ada aja gitu ya beberapa kesulitan yang emang kita alami gitu sejauh ini. Mungkin aku ceritain gitu ya terkait dari kesulitan apa aja sih gitu di MPH. Mungkin teman-teman ngelihatnya kayak aduh MPH kok adem ayem banget sih, kayak apa sih enak banget tugasnya. Itu ternyata di balik itu semua tuh banyak kesulitan yang terjadi gitu loh. Oke, yang pertama tuh dilihat dari fungsi ya. Mungkin tadi udah sempat Kang Rizka singgung gitu ya, kan dari MPH sendiri itu mempunyai 5 fungsi gitu. Ada fungsi aspirasi, legislasi, pengawasan, mediasi, dan yudikasi. Nah, kesulitan yang dialami oleh MPH itu tuh di bidang yudikasi. Apa sih itu? Ya, yudikasi itu teh aku nggak tahu yudikasi itu apa. Nah, yudikasi itu tuh buat negakin hukum di HMJTK gitu kan. Karena kenapa? Kan di HMJTK sendiri itu tuh udah punya beberapa produk hukum gitu ya yang berlaku di HMJTK gitu. Ada AD dan juga ada ART gitu. Nah, masih banyak nih kesulitan buat menegakkan hal tersebut gitu. Terus itu teh gimana dong solusinya? Nah, buat solusinya sendiri, jadi kan kita sesama anggota MPH tuh saling mengawasi gitu. Nah, kalau misalkan ada yang melanggar, itu tuh bisa ngelaporin ke MPH gitu yang memiliki fungsi yudikasi. Jadi buat solusinya gitu ya. Tadi kan masalahnya tuh kita tuh bingung gitu ya, gimana sih gitu cara negakinnya gitu, cara negakin terkait dari undang-undang yang berlaku di JTK gitu. Jadi buat dari MPSting mengawasi produk hukum yang dibuat tuh menganggota dalam suatu organisasi gitu. Sehingga dalam pelaksanaannya untuk mengontrol hal tersebut perlu dibantu sama anggotanya juga kayak gitu. Terus buat kesulitan yang kedua itu tuh kan salah satu fungsi MPH fungsi aspirasi gitu, yang mana aspirasi ini tuh menjaring aspirasi dari mahasiswa JTK gitu, apakah itu tingkat awal, tingkat akhir, ataupun mereka yang ingin mengadvokasikannya ataupun yang ingin mengaspirasikan gitu ya terkait dari harapan ataupun saran gitu terkait dari HMJTK gitu. Nah, mungkin teman-teman udah gak asing gitu ya sama yang namanya Aspicet. Yang mana Aspicet ini tuh kan untuk menampung saran ataupun aspirasi warga HMJTK gitu. Nah, sejauh ini tuh cukup sulit gitu ya untuk untuk merespon tersebut gitu. Terkadang cuma satu periode cuma ada 1 ataupun 2 gitu yang mengutarakan aspirasinya gitu. Jadi buat solusinya yang mungkin lebih memperkenalkan gitu ya terkait dari Aspicet ini gitu ke warga HMJTK. Gitu aja sih paling kesulitan yang dialami kurang lebih selama ini gitu di MPH kayak gitu. Oke, berarti jadi di situ ada kesulitan dalam menegakkan produk hukum terkait undang-undang yang berlaku. Kemudian solusinya yaitu saling mengawasi, ya makanya ada komisi 3 pengawasan. Terus yang kedua ada aspirasi dan usaha HMJTK itu masih banyak yang sulit ya mengadvokasikan aspirasinya kepada Aspicet ini ya, yang dari tingkat awal sampai tingkat akhir. Solusinya mungkin diperkenalkan lagi. Nah, boleh mungkin Teh diperkenalkan lagi Aspicet ini di Poli gitu Teh. Poli ini bisa jadi wadah gitu buat Teteh untuk publikasikan Aspicet ini apa gitu ke teman-teman semua. Boleh mungkin Teh dipromosikan lagi.
Oke, aku izin promosi dikit gitu ya. Nah, buat teman-teman nih, teman-teman khususnya teman-teman HMJTK, buat teman-teman semua ya yang mempunyai saran ataupun harapan ataupun aspirasi ya terkait dari HMJTK ke depannya itu bisa langsung disampaikan aja gitu ke Aspicet gitu. Karena di sini tuh kita sama-sama gitu ya dengan tujuan buat HMJTK. Di sini tuh dari Aspicet sendiri ada beberapa ada beberapa fasilitas mungkinnya disediakan, webnya ada, dari lainnya ada, WM-nya ada. Jadi buat teman-teman yang emang punya aspirasi ya itu bisa langsung dikunjungi aja, bisa dicek di MPH ataupun di IG HMJT. Begitu guys. Mantap banget ya. Jadi buat teman-teman pendengar setiap Polid yang punya aspirasi yang mau diutarakan, boleh langsung aja cek web atau lainnya, atau boleh cek di IG MPH HMJTK. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Teh. Seperti yang kita tahu ya, bagaimana pandangan Akang atau Teteh mengenai legislatif yang bekerja di belakang? Boleh mungkin dijawab oleh Kang Rizkal. Oke, terkait pandangan gitu ya, kinerja atau kinerja dari badan legislatif itu yang bekerja di belakang eksekutif. Selebihnya bahwa pandangan seseorang kan beda-beda gitu ya, cara menafsirkannya, dilihat dari sudut pandangnya berbeda gitu ya, apakah MPH itu terlihat bekerja di belakang eksekutif ataupun tidak gitu. Nah itu tergantung dari sisi atau sudut pandang seseorang menilai dari MPH itu sendiri gitu ya. Karena pada dasarnya gitu ya, bahwa elemen di HMJTK itu memiliki ranah kerjanya masing-masing gitu ya. BEH memiliki ranah kerja masing-masing gitu ya. MPH pun memiliki ranah kerjanya tersendiri gitu. Nah, untuk BEH karena dapat kita ketahui gitu ya, bahwa BEH itu sebagai lembaga eksekutif gitu ya, sebagai eksekutor nih gitu di HMJTK dalam mengeksekusi program kerja ataupun pergerakan yang telah dirancang yang mana sesuai dengan GBKO gitu. Sedangkan MPH nih sebagai lembaga legislatif yang menjalankan tugas dan fungsinya tentunya gitu ya di belakang eksekutif nih dalam hal apa sih gitu. MPH bekerjanya, nah MPH tuh bekerjanya dalam hal mengawasi, karena MPH sendiri memiliki fungsi pengawasan si kinerja dari dan juga program kerja dari BEH gitu sendiri gitu. Nah karena MPH itu tuh kerjanya di belakang eksekutif gitu ya, karena mungkin tidak terlihat gitu ya sama anggota HMJTK yang lainnya gitu, apakah MPH itu bekerja atau tidak gitu, karena tadi gitu, karena MPH bekerjanya di belakang dalam mengawasi dan juga mengevaluasi program kerja dan juga kinerja dari departemen ataupun biro yang ada di BEH. Selain itu juga nih, di samping hal tersebut gitu ya, MPH pun di belakang tuh bekerja gitu dalam hal apa sih gitu. Yang pertama tuh MPH bekerja dalam hal meningkatkan dan juga mengoptimalkan nih 5 fungsi MPH untuk anggota MPH-nya itu sendiri gitu. Karena ya tadi gitu, MPH bekerja berdasarkan 5 fungsi MPH. Jadi tentunya anggota MPH sendiri harus cerdasan, harus diberi arahan dalam menjalankan 5 fungsi itu sendiri. Jadi banyak kegiatan internal nih yang dijalankan sama MPH itu sendiri kayak gitu. Kemudian apalagi sih gitu yang mungkin bisa dibilang MPH tuh terlihatnya dalam misalkan sidang awal, sidang tengah, ataupun sidang akhir. Disitulah gitu MPH bisa terlihat gitu dalam pelaksanaannya gitu, ataupun dalam hal menjaring aspirasi gitu. Nah bisa terlihat. Nah dan disitulah gitu titik dimana MPH itu sebenarnya bekerja gitu kayak gitu teman-teman. Nah mungkin nanti ya sedikit info juga gitu ya, karena kita bakal ngelaksanain sidang tengah periode gitu yang bakal dilaksanain tanggal 30 Juli nanti. Nah harapannya nih sebagai salah satu bentuk mengevaluasi juga nih kinerja dari BEH dan juga sebagai salah satu gambaran gitu ya dalam pelaksanaan sidang secara offline. Kayak gitu sih palingan untuk pandangan nih mengenai badan legislatif yang bekerja di belakang eksekutif. Kayak gitu Rahma. Oke Kang, jadi MPH ini mungkin orang tuh beranggapan tidak terlihat ya, padahal MPH ini sangat berpengaruh karena bekerja dalam hal mengawasi dan mengevaluasi kinerja dari program kerja atau departemen yang ada di BEH. Kemudian MPH juga dapat terlihat di sidang awal, sidang tengah, dan sidang akhir. Dan nanti ya Kang ya, tanggal 30 Juli akan ada sidang tengah yang akan dilaksanakan secara offline. Nanti jangan lupa hadir ya.
Oke, siap. Nah, buat teman-teman semua yang nanti mau ngikutin sidang tengah periode, dari sekarang jaga kesehatan agar nanti waktu offline kita bisa bertemu dalam keadaan sehat ya Kang ya. Betul banget. Oke, next ya Kang, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau tiap departemen atau biro di BEH itu kan ada MPH yang bertindak sebagai pengawas. Nah, cara penilaian MPH terhadap tiap-tiap departemen atau biro itu seperti apa ya Teh? Boleh mungkin diceritakan oleh Teh Salwa? Oke, mungkin ya sebelumnya di departemen atau biro BH ini tuh sempat melaksanain sosialisasi SOP dari MPH kan ya. Nah di situ juga pengawasan menjelasin gitu bagaimana penilaiannya, kayak penilaian proker ataupun penilaian pergerakan yang ada di BEH sendiri gitu. Nah untuk MPH sendiri itu ada penilaian untuk indikatornya, lalu ada penilaian yang dimulai dari prakegiatan sampai akhir kegiatan. Nah untuk dari prakegiatan sampai akhir kegiatan ini ada 7 poin yang mungkin nanti bisa dilihat gitu di raport departemen atau biro masing-masing yang dikasih sama pengawas. Nah kalau misalnya penilaian itu dapat dari mana sih? Nah kan pengawas itu join ke kayak rapat departemen gitu ya, kalau misalnya di departemen ataupun rapat biro. Nah di situ tuh pengawas ngecek gitu kehadirannya, dicek, terus tuh kayak keaktifan dari masing-masing staf muda, staf ahli juga dicek, terus dicek juga hal-hal lainnya gitu. Nah itu tuh sangat mempengaruhi penilaian yang ada di pengawasan ini. Selain itu juga kayak kegiatannya apakah berjalan lancar ataupun ada kendala. Dan nanti juga pengawas juga bisa membantu gitu memberikan kritik ataupun saran ketika kegiatan berlangsung, juga bisa dituliskan nanti ketika di penilaian itu sendiri. Seperti itu. Oke, jadi penilaian-penilaian ini dapat dilihat waktu lagi rapat departemen atau rapat biro ya Teh ya. Jadi dinilai dari kehadiran, keaktifan, kendala yang dialami di proker atau pergerakannya. Berarti pendengar Polid yang ada di BEH boleh mungkin kehadirannya harus selalu aktif, yang dihadapinya harus ada solusinya agar nanti dari pengawasannya jadi bagus teman-teman semua. Oke, next pertanyaan selanjutnya ya. Nah, apa aja sih tips and trik menurut Akang Teteh untuk mengatasi jenuh untuk para staf muda dalam kabinet ini? Boleh mungkin dijawab oleh Kang Rizkal terlebih dahulu. Oke, mengenai tips dan trik gitu ya untuk mengatasi kejenuhan nih dalam pada staf ahli gitu ya maupun staf muda, tentunya tidak bisa dihindari gitu ya namanya kejenuhan, baik itu untuk staf ahli ataupun staf muda gitu, namanya berorganisasi pasti ada titik jenuhnya gitu. Nah untuk tips dan trik gitu ya dapat kita ketahui gitu ya, kalau misalkan di kabinet sendiri gitu, kabinet langkah ideal saat ini ada kumpul himpunan nih yang mana melibatkan antara MPH dan BEH gitu. Nah di sini sebagai salah satu ajang gitu ya untuk kita mungkin merefresh gitu ya dari penatnya proker dan pergerakan yang ada di setiap departemen ataupun biro ataupun komisi gitu ya. Nah di sini nih ajangnya di kumpul himpunan inilah gitu, kita bisa merefresh, kita bisa sama-sama bersilaturahmi gitu ya. Walaupun kemarin nih udah dilaksanain gitu ya kumpul himpunan secara online, ya harapannya gitu untuk kedepannya mungkin ada kumpul himpunan nih secara offline biar makin dekat juga, dan juga mungkin bisa salah satu mengatasi nih kejenuhan gitu ya para staf ahli ataupun staf muda baik itu di MPH ataupun di BEH gitu. Nah lalu untuk di MPH itu sendiri gitu ya, untuk mengatasi kejenuhan untuk staf muda dan staf ahli yang ada di MPH gitu ya, karena di MPH sendiri ada biro gitu ya yang mengatasi dan juga tanggung jawab. Nah ada salah satu nih kegiatan di biro internal tuh MPH Adventure gitu. Nah di MPH Adventure itu kadang kita main bareng gitu ya, kita healing gitu ke alam atau ke manapun gitu ya. Nah itu bisa menjadi salah satu nih untuk mengatasi kejenuhan staf muda maupun staf ahli di MPH terutama. Kayak gitu paling dari aku. Wah, keren banget ya. Tadi ada MPH Adventure, keren banget main ke alam. Dan mungkin tadi ada kumpul himpunan, semoga nanti kedepannya bisa offline kumpul himpunannya agar lebih terasa kedekatannya dan silaturahminya. Oke, mungkin lanjut ke Teh Azkia. Apa aja tips and trik menurut Teteh untuk mengatasi jenuh para staf muda dalam kabinet ini?
nambahin ya, ini nggak terkhusus buat staf muda di MPH aja gitu, tapi buat staf muda semuanya gitu ya. Paling yang pertama, munculin rasa senang dulu ya ke teman-teman semua. Karena kenapa? Karena meskipun banyak proker, pergerakan, banyak tugas, kalau misalkan dasarnya kita senang, yaitu kita gak bakalan ada tuh yang namanya jenuh gitu. Karena pada dasarnya kita suka, kita senang, kita enjoy, yaitu oke-oke aja gitu, gak ada tuh gak bakalan ngerasa jenuh kayak gitu. Terus kalau misalnya nih buat teman-teman yang sekarang lagi jenuh, itu jangan ambil pusing kayak aduh kenapa ya aku jenuh sih, aduh kenapa aku mulus kayak gini. Ya itu nggak apa-apa gitu, kalian nikmatin aja ketika jenuh juga gitu. Karena kenapa? Karena setiap orang tuh pasti mempunyai fasenya gitu. Ada fase jenuh, fase semangat, fase kesel, fase bete, yaitu wajar lah, namanya juga manusia gitu. Jadi ketika teman-teman jenuh, teman-teman nggak apa-apa, teman-teman buat ngeluh, buat teman-teman aku pengen ini, kenapa capek, gak apa-apa gitu. Tapi tetap satu, jangan sampai buat nyerah kayak gitu. Terus yang kedua, jangan beban gitu. Karena kenapa? Karena ketika teman-teman nih dikasih beban gitu ya, atau enggak teman-teman dikasih amanah gitu buat menjadi penanggung jawab proker ataupun pergerakan gitu di HMJTK gitu. Terus teman-teman tuh ngerasa pusing, aduh aku jadi PJ nih, gimana dong, aku belum bisa nih, aku banyak tugasnya, aku pusing itu ini. Pokoknya teman-teman jangan memusingkan hal itu gitu. Karena semua yang teman-teman takutin itu tuh belum tentu terjadi gitu. Emang nggak apa-apa gitu, karena ketakutan tuh ya itu wajar-wajar aja gitu. Karena kalau misalkan teman-teman keseringan kayak gitu, ya nanti akhirnya teman-teman tuh bakalan jenuh gitu loh, kayak gitu. Jadi jangan pernah dijadiin beban kayak gitu. Jadi intinya tuh dua, teman-teman harus senang dan jangan dijadiin beban. Jadi nikmatin aja meskipun teman-teman pusing atau apa. Karena kalau misalkan ya teman-teman sekarang biasa buat produktif, terus tiba-tiba libur karena kegiatan, teman-teman tuh nanti tuh pada gabut gitu loh, malahan kangen kayak aduh kok ini aku gak ada kegiatan sih gitu. Jadi selagi sekarang masih ada kegiatan, teman-teman pusing atau apa, ya itu nikmatin aja gitu loh. Cukup. Oke, ya bener banget ya apa kata Teh Azkia ini. Jadi kita tuh harus memunculkan dulu terlebih dahulu rasa senang, enjoy, terus lakuin hal yang kita suka. Kemudian jangan jadiin beban, jangan terlalu mikir macem-macem tentang nanti pusing gini, nanti pusing begini. Bener banget juga kata Teh Azkia, kalau misalkan kita aktif terus tiba-tiba gak ada kegiatan kayak hari libur ini, dulunya akademik padat ya, terus sekarang tiba-tiba libur, pasti ada muncul rasa kangen ya Teh. Kapan nih ke kampus lagi, kapan nih belajar lagi, pasti Teh Azkia juga merasakan itu ya Teh. Iya kayak gitu, kayak aduh aku ngapainnya liburan, aduh gak ada kegiatan, aduh gimana ya gitu loh. Jadi aneh gitu. Iya bener banget. Untuk para pendengar setiap Polit tuh harus dengerin apa kata saran Teh Azkia ini, keren banget sarannya. Oke, mungkin lanjut ke Teh Salwa. Gimana nih Teh, tips and trick menurut Teh untuk mengatasi jenuh para staf muda dalam kabinet ini? Kalau dari aku sendiri udah bener ya, tadi yang udah dikasih tahu sama Rizka, sama Cia udah bener banget. Terus kalau dari aku sendiri juga, jenuh organisasi itu bukan yang hal aneh ya, karena aku juga sebenarnya masih belum punya tips and trick yang bener-bener yang bisa dilakukan gitu. Tapi ya it's okay gitu, kita capek karena kita juga manusia gitu, pasti ada rasa capeknya. Kalau menurut aku gitu, redain jenuh kalian dengan cara apapun yang menurut kalian bisa mengurangi jenuh, kayak ada healing ataupun diem di rumah, bisa tidur seharian, itu tuh termasuk healing juga kan ya, bisa meredakan jenuh, bisa menghilangkan beban yang ada di pikiran. Terus selain itu kalau di MPH sendiri ada sistem kayak take a leave gitu kan, yang dimana teman-teman MPH itu bisa minta waktu semacam cuti, dimana bisa minta waktu untuk rehat. Kalau misalnya bilang ke Kakom ataupun ke kabirnya, Teh, Kang, aku capek kegiatan di MPH, capek kegiatan di lain, boleh minta istirahat gak? Pasti dikasih gitu. Karena kalau misalnya udah banyak beban tapi tetap disuruh kerja kan yang akan bener gitu nantinya. Selain itu juga aku suka mikir gitu, apa yang aku jalanin ini tuh bakal usai nantinya. Pasti hal yang aku jalanin sekarang itu bakal jadi kenang-kenangan. Aku pernah capek, aku pernah lelah gitu. Pasti bakal ada kenang-kenangan kayak, dulu aku pernah ikutan ini, udah capek banget tapi aku bisa ngelewatin. Itu tuh semacam kayak kenang-kenangan gitu untuk diri sendiri, kayak keren banget aku udah sampai sejauh ini. Dari aku kayak gitu.
Oke, mantap banget nih saran dari Teh Salwa ya. Nah, kalau misalkan kita ngerasa jenuh itu harus healing atau diem di rumah, tidur seharian juga bisa, dan itu keren banget ada sistem take a leave, waktu untuk rehat ya untuk para staf muda di MPH yang bisa cuti dulu, minta cuti untuk rehat. Nah, bener banget, terus juga bisa dijadikan kenang-kenangan untuk kita di masa yang akan datang, kayak bisa jadiin flashback gitu ya. Wah, kita dulu bisa pernah survive di dunia himpunan dengan segiat ini, dan bisa menjadikan bekal juga ya untuk masa depan apa yang udah kita survive di himpunan ini. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara Akang Teteh untuk memotivasi diri sendiri dan cara membagi waktu untuk urusan akademik dengan himpunan? Boleh mungkin dijawab terlebih dahulu oleh Teh Azkia. Oke, aku izin jawab ya terkait dari gimana sih atau apa sih motivasi buat diri aku sendiri gitu ya. Dan juga gimana sih cara membagi antara waktu akademik dan juga himpunan. Oke, sebenarnya nggak ada motivasi yang spesial ya buat aku sendiri gitu khususnya. Jadi kalau misalkan aku jenuh nih, ya aku ingat tujuan awal aku gitu. Aku akademik atau aku masuk korban tuh mau ngapain gitu. Karena kalau aku tuh kan setiap orang tuh pasti mempunyai cara yang beda-beda gitu ya buat memotivasi dirinya sendiri gitu. Kalau misalkan cara aku itu tuh jadi ya aku munculin aja gitu, kayak niat awal aku tuh apa masuk korban gitu. Aku pengen dapet ini, pengen ini. Jadi ketika semangat aku udah reda, aku harus dapet nih tujuan ini, atau enggak kayak ketika aku tuh udah kayak aduh aku males ini, terus ketika lihat orang lain gitu ya, kayak misalin aku sama Rizka sama Sawa, terus aku tuh kayak lagi stuck gitu, lagi males buat ngapa-ngapain, ya Rizka dan Sawa ayo cepet gitu loh, kayak membutuhkan aku gitu. Di situ kan kayak aku tuh terbangkitkan lagi gitu sih semangatnya tuh, kayak oh aku harus bisa gitu, karena mereka tuh ya butuh aku gitu loh. Jadi situ tuh secara nggak langsung kayak semangat mereka tuh nular ke aku gitu loh kalau misalkan aku gitu. Terus buat strategi nih, gimana sih caranya buat membagi waktu antara akademik sama himpunan tuh kayak gimana? Oke, mungkin dari aku ada sedikit tips gitu ya. Tapi ini juga mungkin teman-teman udah gak asing gitu ya ngedengarnya gitu. Yang pertama tuh teman-teman harus beli skala prioritasnya dulu. Kayak misalnya nih, teman-teman tuh kuliah dari jam 7 sampai jam 4. Tuh ada tugas dan sebagainya tuh jam 5 sampai jam 8. Nah tuh di situ kosong tuh. Nah teman-teman coba deh cicil. Aku mencoba teman-teman kayak kerjain dulu lah dasar teorinya gitu. Banyak ya Teh Cia atas strategi gitu ya untuk membagi waktu antara himpunan dan akademik. Benar banget kan, harus kita lihat dulu skala prioritasnya yang lebih penting mana, dan kalau misalkan ada tugas jangan nanti dulu kayak mulai dari teori, data pengamatan yang kayak gitu. Oke, makasih banyak ya Teh Cia. Boleh dijawab sama Teh Salwa. Dari aku sendiri gitu, motivasi tuh pasti selalu berubah gitu tiap waktunya, tiap lihat quotes baru jadi berubah lagi motivasinya, lihat quotes baru berubah lagi, dan terus sama gitu. Cuman kadang aku suka pakai kalimat kayak Allah misalkan gitu, apapun yang aku kerjain walaupun aku capek gitu, terus banyak banget deadline-nya, tugasnya ini itu belum himpunan, cuman kayak yuk bisa yuk, tahu-tahu udah beres deh. Nah selain itu juga aku juga berpikir kayak yang sebelumnya aku jelasin gitu, lelah, jenuh dan lain-lain kayak gitu pasti ada gitu ketika ngerjain urusan akademik ataupun himpunan, terus dia motivasi. Tapi aku selalu mikir kayak nanti juga bakal selesai, nah tunggu aja lah. Nah pasti kan nanti juga selesai, terus ada better plan gitu for the next. Selain itu juga sama kayak Cia untuk yang urusan akademik, pembagiannya kayak gimana, dibuat juga skala prioritasnya dari yang urgent atau penting, itu tuh harus didahulukan gitu. Terus himpunan tuh nggak selalu himpunan, karena masih ada, kalian tuh masih ada punya teman gitu, teman yang mau nge-backup ketika kalian nggak bisa datang himpunan. Jadi himpunan tuh nggak harus jadi nomor satu gitu dibandingkan akademik. Jadi akademik tetap nomor satu. Oke, makasih banyak ya Teh Salwa atas strategi-strategi untuk membagi waktu dari akademik dan himpunan. Bener banget kata Teh Salwa tadi, yuk bener. Nah kan tadi Teh Salwa bilang suka motivasinya tuh berubah-ubah kayak tergantung quote. Aku minta quote satu Teh dari Teteh, boleh gak? Aduh, lagi nggak ada quotes baru ya. Belum ada dari Kang Rizka, mungkin ya bakal ada quotes baru. Mungkin boleh ke Kang Rizka ya Kang. Oke, buat cara gitu ya, buat memotivasi diri sendiri,
tentunya ya tadi gitu ya, benar juga yang dikatain sama Teh Cia sama Teh Salwa gitu dalam hal memotivasi diri dan juga bagaimana sih cara bagi waktu gitu ya dalam hal akademik maupun himpunan kayak gitu. Untuk memotivasi diri sih sebenarnya dari aku sendiri lebih ke adanya self reward gitu ya. Jadi segala sesuatu yang udah kita lakukan cobalah beri apresiasi gitu atas kinerja dan juga hal apa yang udah kita lakukan gitu, susah payahnya dalam hal merelakan waktu, tenaga dan usaha, tentunya harus ada apresiasi gitu ya. Dari mana sih apresiasinya? Tentunya dari diri sendiri gitu, biar bisa meningkatin motivasi dan juga semangat untuk melaksanakan kegiatan ataupun hal-hal lainnya kayak gitu. Jadi itu sih lebih ke motivasi aku sendiri gitu dalam memotivasi diri sendiri biar tetap produktif lah istilahnya gitu ya. Jadi ada apresiasi untuk diri sendiri kayak gitu. Kemudian untuk cara membagi waktu gitu ya, tadi benar sih dalam kita harus bisa mengurutkan gitu ya skala prioritas yang mana kita harus dilaksanakan terlebih dahulu gitu ya. Dalam hal akademik mungkin kita udah pernah dilakuin sama aku sendiri gitu ya dalam membagi dalam akademik itu, kerjakan selagi sempat gitu. Jadi ketika teman-teman punya waktu luang gitu ya, baik itu mengerjakan jurnal ataupun laporan, ketika teman-teman memiliki waktu luang, coba kerjakan dulu gitu, setidaknya setengahnya lah gitu dalam mengerjakan jurnal ataupun laporan. Karena kenapa sih gitu? Karena kita tidak tahu gitu kedepannya dalam kegiatan himpunan ataupun akademik kedepannya yang mungkin bisa mengganggu kegiatan akademik kita gitu, himpunannya gitu. Nah makanya ketika teman-teman dihadapi dan diberi tugas, coba kerjakanlah selagi sempat gitu. Jangan nunggu nanti ketika di sini ada misalkan gitu ya, di himpunan ada kegiatan, kemudian akademik belum. Nah jangan sampai teman-teman bisa di posisi tersebut gitu, karena mungkin nanti malah jadi gak benar kedua-duanya gitu, gak benar ke himpunannya, gak benar ke akademiknya. Teman-teman harus merelakan salah satu gitu, mana yang mau di teman-teman kerjain gitu, apakah himpunan terlebih dahulu ataupun akademik terlebih dahulu. Nah makanya untuk mengatasi hal tersebut coba buat kerjakan selagi sempat kayak gitu sih. Terus juga karena yang sering akang dengar gitu ya dari teman-teman staf muda ataupun staf ahli, kadang-kala ada yang belum bisa dalam hal membagi waktu gitu, manage waktu. Nah tentunya ketika kita ingin bisa bagaimana cara membagi waktu, bagaimana kita bisa memanage waktu gitu ya, kita harus bisa dihadapi di posisi dimana saat itu didesak kita gitu ya, didesak kita untuk membagi waktu. Nah disitulah gitu teman-teman nanti bisa bagaimana tahu bagaimana cara memanage waktu. Jadi intinya ketika teman-teman pingin bisa membagi waktu, maka teman-teman harus bisa merasakan atau didesak dengan teman-teman harus bisa membagi waktu kayak gitu palingan. Oke, mantap banget ya, bener banget kata Kang Rizkal tadi, untuk memotivasi diri itu harus ada self reward, beri apresiasi dari diri sendiri gitu atas hal yang telah dikerjakan untuk kedepannya agar tetap produktif. Dan benar banget juga kata Kang Rizkal, kita tuh harus mengurutkan skala prioritas gitu ya, agar nanti itu waktu ada waktu luang kita itu bisa ngerjain dulu laprak, jurnal yang bisa dikerjain dulu setengahnya, agar nanti nggak merelakan salah satu dari himpunan atau akademiknya. Oke, mantap banget ya jawabannya dari Kang Rizkal, Teh Salwa, Teh Cia ini keren-keren banget buat pendengar setiap Polid. Boleh banget ditiru dan dicontoh gitu ya apa yang telah Kang Rizkal, Teh Salwa, dan Teh Cia katakan mengenai motivasi dan strategi untuk membagi waktu akademik dengan himpunan. Oke, mungkin lanjut, apa aja sih harapan gitu ya dari Akang Teteh untuk kabinet langkah ideal ini? Boleh mungkin dijawab terlebih dahulu oleh Teh Salwa. Kalau dari aku nggak usah panjang-panjang ya. Wish all the best for the best. Cukup. Wah, keren banget ya. Wish all the best. Apa teh tadi? Wish all the best For the best. for the best. Wih, mantap banget. Keren. Oke, mungkin boleh lanjut ke Kang Rizkal. Gimana nih Kang harapan Akang untuk kabinet langkah ideal ini? Oke, buat harapan sebenarnya udah dirangkum gitu ya sama pernyataan dari Teh Salwa gitu untuk harapan kabinet langkah ideal ke depannya. Nah, mungkin sedikit buat merincikan gitu ya dari yang pernyataan dari Teh Salwa. Untuk harapan sendiri sih semoga ya
pertama gitu ya, kita elemen di dalamnya di HMD3 sendiri bisa tetap kompak, bisa tetap solid, bisa tetap bekerja sama gitu ya dalam mewujudkan visi dan misi dari HMD3 gitu. Kemudian harapannya dengan ada di kabinet langkah ideal ini bisa mudah diterima, bisa mencari dan juga memperdalam bekal gitu ya ketika nanti teman-teman staf muda menjalani kepengurusannya gitu. Nah, di kabinet langkah ideal inilah gitu ya teman-teman gali terus yang dirasa sama teman-teman staf muda kurang, yang dirasa teman-teman staf muda penasaran gitu ya hal apa aja yang harus dipersiapin untuk nanti ke depannya. Nah, mumpung ada saatnya gitu ya, mumpung ada waktunya di kabinet langkah ideal ini teman-teman terus gali gitu ya ilmu-ilmu terkait organisasi kayak gitu. Paling itu aja sih harapannya ke depannya. Oke, makasih banyak ya Kang. Amin, amin. Semoga harapan yang telah Akang katakan tadi semoga terijabah oleh Allah SWT. Kemudian untuk Teh Kia gimana nih Teh harapan Teteh untuk kabinet langkah ideal ini? Itu aja sih. Paling dari aku satu aja sih, makin erat kekeluargaannya dan solidaritasnya. Udah. Oke, makin erat kekeluargaannya dan solidaritasnya. Oke, mantap banget. Makasih banyak ya Teh Kia. Semoga kedepannya kabinet langkah ideal ini dan kabinet-kabinet yang akan datang kepengurusannya semoga makin erat kekeluargaannya dan solidaritasnya. Oke, aku mungkin boleh gak minta 2 kata gitu untuk poin dari Kang Rizal sama Teh Azkia sama Teh Salwa. Boleh mungkin dari Kang Rizal terlebih dahulu. Oke, 2 kata buat Polid ya. Apa ya? Keren banget lah. Pokoknya gitu aja sih. Oke, keren banget ya. Aduh, tim Polid jadi seneng banget dibilang keren gitu sama Kang Rizka, sama Ketua Legislatif bilang keren. Mantap banget. Makasih banyak Kang. Oke, dari Teh Kia gimana Teh? 2 kata untuk Polid. Dari aku mantap, keren aja deh. Mantap, keren. Oke, makasih banyak Teh Kia. Kalau dari Teh Salwa gimana nih Teh? Kalau dari aku cool abis, tapi abisnya itu kayak A B I E Z Z Z Z Z Z. Oke, biar kayak anak zaman sekarang gitu ya Teh, cool abis gitu ya Teh pakai Z. Oke, mantap banget. Makasih banyak ya Teh Salwa. Oke, karena gak kerasa banget ya, ternyata udah 1 jam aja nih kita keep chat with MPH. Terima kasih banyak kepada Akang Teteh semua yang udah nyempetin hari liburnya untuk hadir dan membagikan cerita dan tips and triknya. Semoga apa yang telah diharapkan oleh Akang Teteh untuk kabinet langkah ideal ini terkabul, dan semoga Akang Teteh semua sukses dan sehat selalu. Dan terima kasih juga kepada para pendengar setia Polid yang udah dengerin episode Chit Chat with MPH. Pantengin terus podcast langkah ideal ini karena masih akan ada lagi episode-episode yang gak kalah keren. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Akang Teteh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak juga. Terima kasih Rahma.